Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia kelas 11 semester genap. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab asam basa. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penentuan pH. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perhitungan pH sederhana. Untuk kali ini kita akan membahas perhitungan pH yang lebih kompleks ya. Ini adalah rumusan-rumusan yang digunakan ya terkait dengan penentuan pH, pOH, kemudian hubungannya dengan pKw ya. Nah, ini juga rumus-rumus untuk asam kuat, asam lemah. Kemudian ini untuk basa kuat dan basa lemah. Ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, kita akan mengulas kembali rumusan-rumusan tentang konsentrasi molar atau molaritas. Konsentrasi molar atau molaritas dilambangkan M besar ya, bukan M kecil, M besar. Rumusan yang pertama adalah molar itu dicari dengan perbandingan antara mol zat terlarut terhadap volume larutan ya. Jadi mol zat terlarut terhadap volume larutan dalam satuan liter. Kemudian rumusan yang kedua ini menggunakan rumusan massa zat terlarut atau gram zat terlarut dibagi massa molar atau mR dikali 1000 dibagi dengan mili, itu adalah volume larutan tapi dalam mililiter satuannya. Jadi ini adalah sama volume larutan juga tapi satuannya dalam mili. Kalau yang ini satuannya dalam liter. Itu perbedaan rumus yang pertama dan kedua. Kemudian rumusan yang ketiga ini adalah menggunakan 10 perkalian 10 dengan rho atau massa jenis, kemudian dengan persentase zat terlarut dibagi massa molar atau mR ya, massa molekulatif. Rumusan ini digunakan jika soal tersebut memiliki data persentase zat terlarut atau kadar zat, kemudian massa jenis ya. Kita bisa menggunakan rumusan yang ketiga seperti itu. Ya, ini penjelasan dari inisial-inisialnya. Bisa dilihat lagi ya kalau lupa. Kemudian kita akan bahas rumusan tentang pengenceran dan pencampuran larutan. Jadi untuk bab larutan itu rentan adanya adanya proses, seringkali kita temukan proses pengenceran atau pencampuran larutan ya. Nah, adapun cara untuk mengencerkan itu menggunakan persamaan ini ya, rumusan ini yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 ya, yaitu M1 itu adalah molaritas larutan sebelum diencerkan, kemudian V1 adalah volume larutan sebelum diencerkan. M2 itu molaritas larutan sesudah diencerkan, ya ini sesudah ya, bukan sebelum. Ya, ini saya ganti aja. Ini sesudah ya. Ya, kemudian V2 adalah volume sesudah diencerkan ya, seperti itu. Kemudian ini untuk molaritas larutan, pencampuran larutan maksud saya, apabila ada larutan A dicampurkan dengan larutan B dengan konsentrasi yang berbeda, maka kita bisa menentukan molaritas campurannya, yaitu dengan cara menggunakan persamaan ini, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi volume pertama ditambah volume 2 atau volume total ya. Itu rumusan yang bisa digunakan untuk mencari molaritas campuran. Oke, nanti dalam pengenceran itu ada kata-kata, biasanya nanti ditemukan di soal, ada kata-kata ditambah dengan air sebanyak atau ditambah dengan air hingga. Nah, jadi ada perbedaannya. Kalau ditambah dengan air sebanyak berarti nanti V2-nya ya, V2-nya itu adalah V1 ditambah dengan air yang ditambahkan sebanyak berapa ini ya. Itu V2-nya, jadi ada dua variabel yang ditambahkan. Jadi V1 yang pertama, kemudian air yang ditambahkan. Kemudian apabila ada kata-kata ditambah hingga, ditambah dengan air hingga, berarti itu sudah V2 ya. Ditambah dengan air hingga, berarti itu sudah V2. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, sebanyak 0,5 mol. Nah, ini soal masih dalam bentuk molaritas, dalam bentuk mol ya. Jadi belum dalam bentuk molaritas, sehingga kita akan mencari dulu molaritasnya atau M besarnya. Ini ada data mol, ada data volume air, kemudian ada data alfa atau derajat disosiasi. Berarti ini amonia itu basah ya.
Sekali lagi, amonia adalah basa lemah, ini ya, udah dituliskan di sini amonia adalah basa lemah. Kalau basa lemah berarti rumusannya adalah OH- sama dengan alfa kali Mb. Atau OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Berhubung di sini ada mol, ada volume, kemudian ada alfa, yang ditanya tetapan kesetimbangan basa. Tetapan kesetimbangan itu Kb ya. Tetapan kesetimbangan basa itu Kb. Nah, kita akan butuh data molaritas. Sedangkan di sini belum ada. Maka molaritasnya dicari dulu dengan cara molaritas atau molaritas amonia adalah mol dibagi volume atau mol dibagi liter. Molnya 0,25 dibagi liternya 0,5. Nah, ternyata hasilnya 0,5. Ini agak minus agak ke atas ya. Ya, tapi ini hasilnya ya. 0,25 dibagi 0,5 adalah 0,5 molar. Satuannya molar ya. Saya ulangi, M amonia itu mol dibagi volume, molnya 0,25, volumenya ini ya 500 ml itu dijadikan liter. Kalau menggunakan rumus ini, seperti rumusan tadi ya, ini. Jadi kalau rumusan yang pertama, liter itu mol itu molaritas itu mol dibagi volume dalam liter. Jadi kita menggunakan rumusan yang pertama sehingga ini dijadikan liter dulu, 500 dijadikan liter, mililiter dijadikan liter dibagi 1000 ya. Jadi 0,5. Jadi ini ya. Jadi asalnya ini dari 500 dibagi 1000. Nah, baru setelah MB-nya didapat, baru kita masukkan ke persamaan ya. OH ini sama dengan OH yang ini ya. Jadi akar Kb kali Mb sama dengan alfa kali Mb. Atau kalau mau dicari satu-satu dulu juga boleh, nggak masalah ya. Misalnya mau dicari apa namanya OH-nya. OH di sini belum diketahui ya. Nah, kalau belum diketahui berarti kita terpaksa menggunakan rumusan ini ya. Persamaan dua rumusan ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai Kb-nya. Seperti itu ya. Nilai Kb-nya. Nah, ini setelah dimasukkan ya 0,01 itu alfanya dijadikan persentase 1% itu berarti 1 dibagi 100 ya, jadikan nominalnya 0,01. MB-nya 0,5 ini dari sini tadi. Nah, setelah dikalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena ini akar, untuk menghilangkan akar, maka kita kuadratkan kedua ruas. Yang ini dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Yang ini dikuadratkan, jadinya 5. Dikuadratkan jadi 25. 10 pangkat min 3 dikuadratkan, jadi 10 pangkat min 6. Gitu ya. Nanti jadinya ini setelah diakarkan, akarnya hilang. Yang ini dikuadratkan, setelah dikuadratkan maksud saya, akarnya hilang. Ini dikuadratkan, sehingga nanti 25 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 1, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 ya, jawabannya D. Seperti itu. Nah, ini berapakah pH yang dibuat dari 0,01 mol NaOH dalam 10 liter air? Kita tahu NaOH adalah basa kuat ya. NaOH adalah basa kuat. Ya, kita tahu NaOH adalah basa kuat ya. NaOH adalah basa kuat. Maka rumusan basa kuat itu OH-nya adalah Na kali M ya, Mb, Na kali Mb. Nah, Na itu jumlah OH-nya, ini ada 1 ya. Jumlah OH-nya ini cuma ada 1 ya. Sehingga di sini 1. Kemudian Mb-nya itu belum ada. Nah, kita cari dulu yaitu mol dibagi dengan volume. Kebetulan ini volumenya sudah dalam liter. Sehingga tidak perlu diubah lagi satuannya. Sehingga molar adalah mol per liter berarti 0,01 dibagi 10. Sehingga hasilnya 1 kali 10 pangkat min 4. Dimasukkan ke dalam sini hasilnya 10 pangkat min 4 OH-nya. Kemudian kita cari pOH-nya. Dapatlah pOH-nya 4, kemudian pH-nya nanti PKW min pOH. Jadi 14 ini PKW ya, selalu diingat pH itu adalah PKW min pOH. PKW-nya 14 dikurangi 4 jadi 10. Seperti itu ya. Oke, ini yang tadi ya. Dicermati lagi. Jadi kalau basa runutannya untuk menentukan pH dia cari OH dulu, ke pOH, kemudian ke pH, sama seperti yang kita bahas kemarin. Oke, kita lanjut. Masih sama itu tadi ya. Ini, nah kalau ini beda lagi, ini masih dalam gram. Nah, kalau datanya ada data gram seperti ini, kemudian ada volume. Nah, yang ditanya pH, ingat ini CaOH ini adalah basa kuat ya. Ini adalah basa kuat, sehingga kalau ada data gram kita kan butuh massa
molaritas dari basanya ya. Nah, molaritasnya karena ada data gram, kita gunakan rumus yang kedua, yang ini. Gram zat telur dibagi mR dikali 1000 dibagi volume dalam liter ya. Gram zat telurnya 0,74, mR-nya sudah diketahui 74. Kemudian 1000 dibagi milinya, mili larutannya 500. Nah, didapatkan 0,02. Ini baru MB. Nah, baru kita masuk ke OH-. OH- itu kan NB kali MB. NB itu jumlah OH-nya. Ini kita lihat jumlah OH-nya, ternyata OH-nya ada 2. Kalau diuraikan dia jadi Ca2+ dan 2 OH-. Jadi jumlah ion OH-nya ada 2, sehingga di sini NB-nya 2. Ya. Ibu ulangi, OH-nya di sini ada 2, sehingga di sini NB-nya 2. Kemudian MB-nya 0,02 itu dari sini, ya. Didapatlah 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau dicari pOH-nya, berarti kan min log 4 kali 10 pangkat min 2 itu 2-nya kita pindahkan ke depan jadi min ketemu min jadi positif ya, jadi 2. Kemudian min log 4-nya tetap. Nah, barukah kita masukkan ke rumus pH. pH itu PKW min POH. PKW-nya 14. Berarti 14 dikurangi dalam kurung ini 2 min log 4. Kita kasih kurung agar tidak tertukar tandanya ya, supaya tidak terkecoh dalam perhitungan ya. Jadi yang pertama 14 dikurangi 2 berarti 12. Kemudian min perkalian ketemu minus berarti positif ya. Log 4-nya tetap. Gitu ya, log 4-nya tetap. Seperti itu. Jadi jawabannya 12 plus log 4. Jadi 14 kurangi 2 dulu, baru nanti ini minus perkalian dengan minus ini berarti positif gitu. Itu ya, ini yang terkait dengan jika soalnya diketahui ada massa. Nah, kalau yang ini soal yang diketahui ada persentase ya. Persentase ada massa jenis, berarti kita akan menggunakan rumusan yang ketiga. Nah, inilah perlunya kita perlu mengidentifikasi dulu apa saja sih yang ada di data soal ya. Jadi kalau ada massa jenis dan persen berarti kita menggunakan rumusan ini. Nah, dimasukkan saja 10 ini tetapan, massa jenisnya 1,014, kemudian zat larutnya 0,36 persennya ya. Kemudian MR-nya juga udah diketahui nih, jadi didapatkan MA-nya 0,1. HCl itu asam kuat ya, HCl itu asam kuat. Kemarin kita sudah bahas HCl termasuk asam kuat, berarti H positifnya Na kali Ma. Na itu jumlah H plusnya. H plusnya 1 ya, ini kalau terurai jadi H plus dan Cl- jadi H plusnya 1. Ini 1 Na-nya, kemudian molaritas asamnya ini 0,1. Berarti setelah dikalikan hasilnya 0,1. pH adalah min log H positif. Berarti min log 0,1 atau min log 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya 1. Seperti itu ya. Jadi yang eksponen atas ini tinggal turun ke perkalian ketemu min berarti 1 ya, jadi positif. Tuh. Ya, ini masih sama, ada massa jenis, ada persen, masih menggunakan rumus yang tadi. Bedanya kalau yang tadi ditanya pH, sekarang yang ditanya MR dibalik ya. Jadi pH-nya malah diketahui. Nah, kalau pH-nya diketahui, sedangkan ini suatu asam, berarti H plusnya di sini tidak diketahui Ka ya, tidak diketahui derajat disosiasi, berarti dia diasumsikan asam kuat. Kalau asam kuat nanti penggunaan rumusannya H plus Na kali Ma. Jadi bukan akar Ka kali Ma, tapi H plus Na kali Ma ya, jumlah ionisasi. pH 1, maka untuk menentukan H plusnya antilogaritmanya adalah 10 pangkat min 1 ya. Jadi pH 1 itu H plusnya 10 pangkat min 1 atau dikonversi lagi jadi desimal 0,1. Baru kita masuk ke H plus adalah Na kali Ma. H plusnya 0,1, Na itu jumlah ion H plusnya ya ini. Ion H plusnya ternyata ada 2. Ini H2A itu kalau diuraikan jadi 2H plus tambah A2 min ya. Jadi H plusnya ada 2. Sini 2, Ma-nya dicari. Ma-nya adalah 0,1 dibagi 2, berarti 0,05. Ya, 0,05 itu dari 0,1 dibagi 2. Baru nanti dimasukkan ke rumusan ini. Rumusan yang ada persen, ada massa jenis. M-nya dimasukkan, 10-nya iya, persentasenya ada, persentase terlalu ada, Rho-nya ada, MR-nya ditanya. Nah, setelah dimasukkan rumusnya, didapatkanlah MR-nya 96. Jadi hanya dibalik-balik aja ya. Seperti itu. Jadi kayak ini MR-nya bertukar tempat dengan 0,05 ini ya, sama aja begitu.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pengenceran. Ada 10 mili larutan H2SO4 0,01 M. Berarti ini dianggap volume pertama sebelum diencerkan, ini molaritas pertama sebelum diencerkan. Diencerkan dengan menambahkan hingga. Nah, ini ingat ya, kalau ada kata-kata hingga 250 mili berarti ini V2. Karena kalau hingga itu berarti sudah totalnya ya. Kalau hingga itu berarti sudah totalnya, setelah diencerkan berarti ini adalah V2-nya. Nah, yang ditanya pH. Berarti kita harus cari dulu molaritas setelah diencerkan. V1-nya 10 ada, M1-nya 0,01 ada, kemudian V2-nya 250, M2-nya dicari, ketemu. Setelah dikalikan ini ya, 4 kali 10 pangkat 4. Nah, baru kita masuk ke H+. H+ itu Na kali Ma. Na itu jumlah H positifnya ini. Kalau diuraikan kan H2SO4 itu jadi 2 H positif ditambah SO4 2-. Jadi H positifnya ada 2, ini 2. Kemudian Ma-nya dari sini 4 kali 10 pangkat 4, dapatlah 8 kali 10 pangkat 4. Maka min logaritmanya adalah log 8 kali 10 pangkat 4. 4-nya ke depan jadi positif, min ketemu min ya. Kemudian min log 8-nya tetap. Jadi hasilnya C. Begitu ya. Ini menentukan pengenceran. Ingat kalau hingga 250 mili berarti itu sudah volume total, berarti itu adalah V2. Nah, sekarang contoh yang kedua tentang pengenceran. 10 mili larutan CH3COA 0,1 molar berarti 10 mili itu volume sebelum diencerkan, ini molaritas sebelum diencerkan. Ditambah dengan 90 mili air suling. Nah, kalau ditambah dengan 90 mili berarti volume setelah diencerkannya bukan 90. Tapi kita totalkan dulu. Volume setelah diencerkannya adalah 90 ditambah 10 yang awal tadi. Jadi V2 itu adalah volume keseluruhan setelah diencerkan ya. Jadi 10 ditambah 90 tadi jadi 100. Maka V2-nya kita masukkan di sini adalah 100. V1-nya 10, M1-nya 0,1, V2-nya 100. 100 ini tadi dari 10 ditambah 90 ya. Karena ini bahasanya ditambah dengan 90 mili. Baru kita cari M-nya. M setelah pengencerannya ketemu. Nanti karena ini asam lemah, ingat lagi-lagi kita harus memperhatikan jenisnya ya. Jadi asam lemah atau asam kuat. Jadi kalau mau menentukan pH, tentukan dulu jenisnya, kuat atau lemah. Karena CH3COA itu lemah, ciri-cirinya lemah apa? Ada harga Ka. Jadi kalau misalnya kalian lupa yang lemah yang mana, kalau dia ada harga Ka pasti dia lemah. Nah, H+ untuk asam lemah itu rumusnya Ka kali Ma. Ya. Ka kali Ma seperti itu. Kemudian Ka kali Ma 1 kali 10 pangkat min 5 kali 0,01. Ya, Ka-nya 10 pangkat min 5 ini ya, 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 5 maksudnya ya, ini. Kemudian 0,01 itu Ma-nya ini ya, didapatkanlah 10 pangkat min 7 diakarkan jadi separuhnya, jadi 10 pangkat min 3,5. Jadi itu 10 pangkat min 3,5 ya. 10 pangkat min 3,5. Oke, saya ubah. Ya kalau di sini sebenarnya sudah terlihat ya 10 pangkat min 3,5. Kita lanjut aja ya. Ini jadi kalau dipangkatkan 10 pangkat min 3,5 berarti kalau dicari pH min log H positif nanti min 3,5 ini pangkat ya, sekali lagi ini pangkat bukan 10 dikurangi 3,5 ya, ini pangkat agar tidak memakan waktu kita menggantinya. Jadi ini nanti hasilnya 3,5 ya. Jadi tinggal pindah ke depan aja, turun ke depan, min ketemu min jadi positif 3,5. Ya, sekali lagi ini 10 pangkat min 3,5. Oke. Ini soal pengenceran yang selanjutnya. Ditambah air sebanyak ini masih sama dengan yang tadi ya. Oh, ini ditanyanya pH sebelum dan sesudah. Berarti kita harus mencari dulu pH sebelumnya ya. Kalau pH sebelum berarti, ini perhatikan, jika ada pertanyaan pH sebelum, maka kita mencarinya datanya hanya yang digunakan adalah ini.
adalah ini sampai sini aja data yang kita pakai. Jadi 50 mili H2SO4 dengan 0,01 molar ya. Hanya ini saja yang dipakai. Jadi karena H2SO4 adalah asam kuat, lagi-lagi kita harus memperhatikan jenisnya ya. Asam kuat maka yang digunakan adalah H+ perkalian Na kali Ma. Na-nya jumlah H positifnya ini ada 2, ini ya ada 2. H positifnya 2. Ma-nya ini 0,01 ya, dapat segini. Kemudian log 0,02 itu sama dengan log 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau dihitung hasilnya 3 min log 2. Ini adalah sebelum diencerkan atau sebelum diapa-apakan ya. Sebelum ditambah air. Kemudian sesudah pengenceran, maka kita gunakan semuanya datanya. Ditambah air sebanyak, nah berarti kalau ditambah air sebanyak, ini belum V2. Nah, untuk menentukan V2-nya berarti 150 ini kita tambahkan yang awal tadi 50, berarti jadi V2-nya 200 mili. Maka kita menggunakan rumus pengenceran, karena yang ditanya, karena pernyataannya sudah terjadi pengenceran. Jadi V1-nya 50 yang ini, M1-nya yang ini, V2-nya yang ini tadi 150 tambah 50, M2-nya kita cari. M2 itu dari ini 50 kali 0,001 itu 0,005, kemudian dibagi 200, hasilnya ini. Nah, nanti H plusnya Na kali Ma. Na itu jumlah H positifnya, ini 2, Ma-nya yang ini. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4. Maka pH-nya min log 5 kali 10 pangkat min 4. 4 min log 5. Nah, ini terlihat ya. pH sebelum ternyata lebih pekat dibandingkan pH yang sesudah ya. Kalau diencerkan otomatis lebih ini ya, kepekatannya atau kadar konsentrasinya pasti lebih rendah setelah diencerkan ya. Seperti itu. Kadar asam maksud saya, bukan konsentrasi. Kadar keasaman. Jadi sebelum diencerkan pasti lebih asam dibandingkan sesudah diencerkan. Semakin kecil pH dia semakin asam. Ya, semakin besar berarti keasamannya berkurang. Oke. Ya, ini masih sama. Ya, masih sama pengencerannya hingga volume larutan menjadi 500. Kalau hingga volume menjadi 500 berarti ini sudah volume total, berarti ini V2-nya ya. Nanti tinggal dimasukkan aja ke rumusan seperti ini. Ini nanti filenya Ibu share juga ya, biar bisa dipelajari. Ya, ini masih sama. Nah, ini untuk menentukan pH campuran ya. Menentukan pH campuran ya. Oke. Ini menentukan pH campuran. Oke. Kalau ada dua zat ditambahkan dengan konsentrasi yang berbeda, seperti ini ya, HCl 100 ml 0,03 molar dicampur dengan HCl juga 400 ml 0,05 molar. Jadi molarnya beda. Otomatis kalau kita cari pH pasti beda ya. Jadi nggak sama karena itu merupakan pencampuran. Nah, caranya kita gunakan rumus ini. M1 V1 ini M1-nya, ini V1-nya ya. Ini V2-nya, ini M2. Kalikan dibagi volume total. Volume totalnya 100 ditambah 400 berarti 500. Ya, setelah dicari hasilnya 0,01 molar ya. Karena HCl adalah asam kuat, ya lagi-lagi kita lihat jenisnya, maka H+ yang digunakan adalah Na kali Ma. Na-nya jumlah H-nya 1, Ma-nya dari sini molaritas asamnya 0,01. Jadi nanti hasilnya 0,01 molar ya. Maaf ini karena diubah formatnya jadi tulisannya sedikit tidak beraturan ya. Kemudian ini pH jadinya min logaritma 0,01. 0,01 itu kan 10 pangkat min 2 ya, berarti pH-nya adalah 2. Seperti itu. Ya, ini kalau ada dua zat yang sama dicampurkan dengan konsentrasi yang berbeda, seperti itu ya. Jadi untuk mencari pH campurannya harus begitu cara mencarinya. Oke, ya ini sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu HCl ditambah HCl sama-sama asam. Kalau yang ini KOH ditambah COH sama-sama basa ya, sama-sama basa. Cuman bedanya ya, ini valensinya berbeda ya. Valensinya kalau yang ini jumlah OH-nya cuma 1, kalau yang ini jumlah OH-nya ada 2, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau ada yang seperti ini
jumlah valensinya diperhitungkan ya. Nah, ini lupa dimasukkan. Jadi jumlah valensinya itu diperhitungkan. Nah, oh ya, ini sudah dimasukkan ya. Jumlah valensinya diperhitungkan. Nah, ini yang pertama, volume satunya 100 ya, ini konsentrasi OH-nya 0,1 ya. Ini oh ya, ini nih, sorry. Konsentrasi OH itu dicari dengan cara NB kali MB ya, jumlah OH-nya 1 dikali molaritasnya 0,1, jadi 0,1. Kemudian OH yang kedua itu jumlah OH-nya 2 ya, dikali MB-nya 0,1 ya. Ya 0,1 berarti 0,2. Seperti itu. Sebenarnya tidak perlu mencari ini juga bisa langsung dimasukkan ke sini molaritas, tapi dikali valensi juga boleh ya. Molaritas dikalikan dengan valensi ya. Ya, sebetulnya bisa. Jadi M1 kali V1 kali valensi, M2 ditambah M2 kali V2 kali valensi. Jadi bisa seperti ini nih. Saya tambahkan ya supaya paham, sulit ya. Jadi ini supaya tahu aja ini ininya ya. Jadi rumusan ini tuh bisa begini. Bisa diganti begini. Jadi sama aja sih ya. Kalau ini kan dicari dulu OH-nya. Nah, baru masuk rumusnya. Kalau ini boleh M1 V1 kali valensi, M2 kali V2 kali valensi basa atau jumlah OH-nya ya. Jadi nanti hasilnya sama. Seperti itu ya. 0,1 ini kalau ini kita pakai yang ini. Hasilnya dimasukkan 0,1-nya dari sini kali 100, kemudian 0,2-nya dari sini kali 100 dibagi volume total. Nanti hasilnya 0,15. Ini OH-nya. Nanti pOH-nya kan min log 0,15 atau 1,5 kali 10 banding 1 atau hasilnya 1 min log 1,5. Nanti baru dicari pH. pH itu kan 14 dikurangi pOH, berarti nilainya dimasukkan, nanti hasilnya 13 plus log 1,5. Begitu ya. Oke. Ya itu masih sama, ini soalnya masih sama. Ya, seperti itu. Ini soal mencari Ka ya, mencari Ka seperti yang awal tadi ya, ada yang tadi mencari Kb, ini mencari Ka, ini HCOH itu asam lemah ya. Kalau ditanya Ka berarti dia asam lemah. Asam lemah itu H plusnya ya. Ini seperti yang tadi ya, kalau tadi Kb, kalau ini Ka. Jadi kita membandingkan dua rumus. Kalau mau mencari Ka berarti akar Ka kali Ma sama dengan Na kali MHCl ya. Karena ini ada dua jenis, ini asam lemah, ini asam kuat. Berarti kita harus pakai dua rumusan. Rumusan H plus untuk asam lemahnya ini akar Ka kali asam Ma, asam formiat. Kemudian rumus H plus untuk asam kuat ini Na kali MHCl ya. Jadi kita menggunakan dua rumusan seperti itu ya. Jadi nanti kita tulisnya nanti H plusnya HCl sama dengan H plusnya asam formiat seperti itu ya. Jadi boleh saya tambahkan di sini. Oke. Itu tuh dari sini ya. Nah, ini H positifnya dari HCOH yang ini, Ka kali M asam formiat, karena dia asam lemah. Kemudian H positifnya dari HCl, itu yang ini, Na kali, maaf ini kursornya, Na kali MCl itu yang ini. Itu ya, asalnya dari situ. Jadi perbandingan dua zat, rumus dua zat. Nah, setelah dimasukkan rumusannya, nilainya juga dimasukkan, nanti baru dapat harga Ka. Seperti itu. Ya. Jadi yang ini adalah yang ini rumusannya, kemudian yang ini adalah yang ini gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 15. Ini apa ini? Oh, mencari molaritas. Sama dengan yang tadi. Ini asam asetat, ini asam sulfat, ini berbeda asam. Kalau asam asetat itu asam lemah, asam sulfat asam kuat. Yang asam asetat nanti rumusannya yang ini.
ya, akar Ka kali asam asetat, kemudian yang asam sulfat rumusannya yang ini, Na kali MH2SO4. Jadi perbandingan dua senyawa ya, H plus perbandingan konsentrasi H positif dari dua senyawa, seperti itu. Nanti didapatkanlah harga M asamnya. Nah, perlu diingat untuk menghilangkan akar maka kita kuadratkan kedua ruas ya. Kalau ini dikuadratkan kan akarnya hilang, kalau ini dikuadratkan jadinya 4, ininya jadi 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi asalnya dari situ karena dikuadratkan. Oke, itu tadi. Ini juga masih sama, menentukan KB tadi sudah ada contohnya yang di awal-awal tadi ya. Ini BOH itu basa ya. Kemudian NaOH juga basa. Ini sama-sama basa, cuman BOH itu basa lemah ya. BOH basa lemah karena ditanya KB. Kalau KB berarti dia pasti lemah ya. Maka menggunakan perbandingan rumus ini. Sama seperti tadi untuk menghilangkan akar dikuadratkan ya. Dapatlah harga KB. Kalau ini pengenceran pH ya. Pengenceran pH ini kalau misalnya ada soal pH 2 adalah pH 1 ditambah log V1 per V2 gitu ya. pH sesudah diencerkan ya. Kalau pH 1 itu pH sebelum diencerkan, V1 itu volume sebelum diencerkan, V2 volume sesudah diencerkan ya. Ini bisa dipakai. Ini untuk asam kuat, perhatikan ini rumusannya beda-beda. Untuk asam kuat yang ini, untuk asam lemah yang ini, jadi ada angka setengahnya, setengah log ya. Untuk asam lemah ada angka tambahan angka setengah. Kemudian basa kuat min ya, kalau asam kuat dia positif, kalau basa kuat jadi ini min ya, jadi negatif ini. Kemudian basa lemahnya itu negatif juga tapi ditambah setengah gitu ya. Aplikasinya begini, ini dia, ini V1 nya volume 1, kemudian pH 2 ya, diencerkan hingga volume 1 liter, hingga berarti volume totalnya setelah diencerkan 1 liter, berarti 1 liter ini sebagai V2 ya, 1 liter sebagai V2, 1 liter 1000 mili. Oke, kita masukkan pH 2 itu sama dengan 2. Oh sorry, ini salah nulis ini pH 1 ya, yang di sini ini pH 1 bukan pH 2 ya. Oh iya, maksudnya ini adalah pH untuk pH 1, jadi ini 2 ya, pH 1 nya 2, kemudian log V2 nya sudah diencerkan 1 liter itu 1000, ini ya diubah jadi 1000, kemudian V1 nya yang di awal tadi 10, maka pH setelah diencerkan adalah 4 gitu ya. Jadi ini sesuai, sebelum diencerkan pH-nya 2, dia sangat asam, kemudian setelah diencerkan keasamannya berkurang jadi 4. Semakin kecil nilai pH, dia semakin asam ya. Jadi kalau 4 dia nilai keasamannya turun. Nah, kalau ini bedanya ini asam lemah. Kalau yang ini tadi asam kuat ya, jadi rumusannya langsung aja plus log V2 per V1. Kalau asam lemah dia jadi ada plus setengah log gitu ya. Oke, ini V1-nya ada, pH 1 nya 3,5 ini 3,5, V1 nya 10 mili, mana nih ya, V1 nya 10 mili, V2 nya ditambah air sebanyak 405. Nah, kalau ada kata-kata ditambah air berarti ini belum volume total ya, ini berarti untuk volume total V2 nya setelah diencerkan berarti 490, ini ditambahkan dengan 10 berarti 500, makanya di sini tulis 500 ya, sehingga hasilnya seperti ini begitu ya. Begitu seterusnya ya. Ini juga ada contoh yang basa ya. Kalau tadi asam kuat sama asam lemah, kalau yang ini basa kuat basa lemah ya. Basa kuat seperti biasa ini tandanya jadi min log pH 1 min log V2 per V1 ya. Ini sudah ada pembahasannya, nanti tinggal dilihat. Kemudian kalau basa lemah dia minus juga tapi ada setengah log V2 per V1. Oke, sampai di sini penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk kali ini kita hanya membahas ini, dan silakan disimak dengan sesama, difahami dengan sesama. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui grup kelas. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.